Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran di keadaan yang berbeda, yaitu kita sedang berpuasa. Semoga puasa kita lancar dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan tetap semangat belajarnya walaupun dalam keadaan berpuasa. Semoga amalnya bertambah berkali lipat karena kita berpuasa sambil menuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima dan keenam. Nah, di sini ada sebuah pengembala dan ada seekor sapi. Nah, di sini si penggembala sedang membawa seekor sapinya. Tetapi bisa kalian lihat, perhatikan di situ tanahnya terjadi kekeringan dan tidak ada pohon-pohon ataupun rumput-rumput yang terlihat. Nah, apakah kekeringan termasuk bencana? Ya, kekeringan termasuk salah satu bencana yang dapat merugikan manusia. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Nah, kita di sini ada teks tentang tari suling dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di daerah Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Nah, di sebuah desa di Lombok Bayan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada tradisi yaitu namanya tari suling dewa. Tari tersebut dilakukan untuk sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segera diturunkannya hujan. Nah, kalian setelah membaca teks dan mendengarkan, kalian kerjakan halaman 86. Di situ ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Dari mana asal tari suling dewa? Kapan dilakukan tari suling dewa? Siapa yang melakukan tari suling dewa? Dan apa tujuannya? Serta mengapa air itu penting bagi kehidupan manusia? Nah, begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus air berputar lancar, ketersediaan air di bumi akan terjaga. Ketersediaan air di bumi menjamin keberlangsungan kehidupan. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai siklus air hujan. Nah, apabila siklus tersebut lancar, nah maka ketersediaan air di bumi akan terjaga, dan ketersediaan air di bumi menjamin keberlangsungan manusia, kehidupan manusia. Karena manusia hidup tidak terlepas dari air. Kita membutuhkan air dalam setiap aktivitas. Contohnya, kita setelah melakukan aktivitas yang melelahkan, kita membutuhkan air. Ketika kita setelah melakukan aktivitas, kita membutuhkan air untuk mandi, membersihkan badan, untuk kesehatan kita. Nah, untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Selain untuk manusia, air juga berperan penting untuk seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Hewan dan tumbuhan pun sama membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, di sini ada seni tari di Indonesia. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Nah, di sini ada tabel tentang tari daerah di Indonesia. Nah, ada nama tariannya, ada tari sedati, tari serampang, tari piring, tari tandok, tari tandak, tari joget, tari skapur sirih, tanggai, tari campak, sampai ada tari balumpa. Nah, dari Aceh sampai Sulawesi Tenggara. Dan masih banyak lainnya yang tidak tercatat atau tertulis di tabel tersebut. Nah, ini salah satu
tarian-tarian yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, setiap tari daerah tersebut mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Berikut pola lantai tari Sedati dari Aceh. Nah, ada pola langkah lurus, pola langkah segi empat, pola langkah bentuk U, pola langkah zigzag, pola langkah bentuk S, pola langkah segitiga, dan pola langkah segi empat silang. Nah, penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, siulan atau nyanyian. Nah, iringan tari yang menggunakan alat musik yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik modern. Kalau tradisional contohnya gamelan, gendang, nah seperti itu. Kalau misalnya alat musik modern piano, biola, nah seperti itu salah satunya. Nah, di sini ada pola lantai karya tari. Nah, dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, bentuk pola lantai pun akan berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuknya yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tarian-tarian klasik yang terdapat di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tarian kreasi baru dan tarian rakyat juga mempunyai maksud. Nah, perhatikan bentuk pola lantai dua yang berbeda. Nah, di sini ada pola lantai lurus, nah lurus ke belakang, dan ada pola lantai zigzag. Nah, atau pola lantai segi empat seperti gambar yang ini. Nah, kedua karya tari pada gambar tersebut merupakan tarian yang berasal dari daerah Yogya Istimewa. Nah, tari jarang kepang berdasarkan bentuk koreografi dalam jenis tari rakyat, sedangkan tari bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Bentuk pola lantai tari jarang kepang lebih sederhana dibandingkan pola lantai tari bedaya. Pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari jarang kepang tidak mempunyai maksud apapun. Sebaliknya, pola lantai yang terdapat tari bedaya mempunyai maksud. Ada satu pola lantai pada tari bedaya yang dikenal dengan makna rakit lajur. Pada pola lantai rakit lajur bermaksudkan menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, selanjutnya ada sebuah teks tentang anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Nah, Yayasan Sukma Bangsa Bireun di Aceh menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari daerah dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Bireun, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Nah, kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bungong Jempa, dan Tarek Pukat. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi di Indonesia. Nah, salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa. Tujuh anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam penampilan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan beragam suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak, tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Wajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni.
Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta kebudayaan bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Nah, lalu setelah kalian membaca dan mendengarkan bacaan yang telah Ibu sampaikan, nah kalian jawab pertanyaan. Ada pertanyaan 1 sampai 5. Nah, di sini ada yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Yang kedua, mengapa ada anak yang menampilkan tarian Jawa? Yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari teks tersebut? Nah, tarian apa yang pernah kamu peragakan? Apakah kamu berminat belajar tari daerah lain? Mengapa? Nah, kalian jawab pertanyaan tersebut. Kalau tidak cukup, boleh jawab di buku tulis. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak mengerti atau dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.